Halo teman-teman peserta BBC 2021, perkenalkan nama aku Clarencia Adelia Noviani. Hari ini kita akan sedikit membahas nih teman-teman tentang, biokimia yaitu lipid. Nah, jadi teman-teman lipid itu merupakan senyawa biomolekul yang susunan kimia dan fungsinya itu bervariasi, di mana lipid ini sendiri memiliki komponen utama berupa senyawa hidrokarbon yang sifatnya itu hidrofobik. Kemudian lipid juga memiliki sifat utama yaitu tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut lemak maupun, pelarut organik. Nah, suatu molekul itu bisa dikategorikan sebagai lipid, jika dia itu mempunyai kelarutan, yang rendah di dalam air, kemudian ia juga larut dalam pelarut yang organik seperti ether, kloroform, benzen, maupun aseton, kemudian terdiri dari C, H, dan O. Nah, kemudian, di sini ada asam lemak teman-teman, di mana asam lemak ini merupakan lipid yang paling sederhana dan komponen, dari berbagai lipid yang kompleks gitu. Di mana derivat dari asam lemak itu sendiri berupa lemak dan minyak, di mana, si asam lemak ini memiliki struktur utama yaitu asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon yang jumlah karbonnya itu berkisar antara 4 sampai 36. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit tentang struktur lipid. Nah, struktur umum lipid, ia memiliki kepala yang bersifat hidrofilik, sedangkan ekornya itu sifatnya hidrofobik, teman-teman. Sehingga karena dia mempunyai dua sifat tersebut, hidrofilik dan hidrofobik dalam strukturnya, ia juga dikatakan mempunyai sifat yang amfifatik. Nah, berdasarkan strukturnya tersebut, lipid itu dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, ada lipid dengan rantai hidrokarbon yang linear atau lurus ya, tidak siklik atau non-siklik, di mana yang kedua itu ada lipid dengan rantai hidrokarbon yang siklis. Nah, contoh dari rantai lipid yang hidrokarbonnya itu linear, itu seperti asam lemak, sphingolipid, ataupun glikolipid. Sedangkan untuk lipid yang siklik itu ada yang steroid atau kolesterol. Nah, kemudian untuk sifat, lipid sendiri, di mana, di sini ada namanya kelarutan lipid. Nah, karena dia itu memiliki sifat amfifatik yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya, sehingga, lipid itu akan membentuk monolayer, bilayer, vesikel, maupun misel ketika ia itu, berada pada air gitu. Kemudian, sifat umumnya itu sendiri, ia tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam pelarut lemak, gitu. Kemudian, untuk sifat kelarutan ini sendiri, makin panjang rangkaian atom C yang pada lipid ini sendiri, maka, kelarutannya itu akan semakin rendah, teman-teman. Tetapi kelarutan lipid ini dapat meningkat jika terdapat gugus hidroksi pada, rantainya. Kemudian, kelarutan ini juga akan meningkat jika suhunya itu juga, meningkat, gitu. Nah, kemudian ada kejenuhan lipid, di mana berdasarkan ada atau tidaknya ikatan rangkap teman-teman, si lipid ini dapat digolongkan menjadi dua macam, di mana ada, asam lemak yang jenuh dan asam lemak yang tidak jenuh. Di mana kalau yang jenuh itu, tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya, sedangkan, yang tidak jenuh itu memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Di mana untuk reaktivitas, lipid ini akan meningkat ketika jumlah, ikatan rangkapnya itu juga meningkat gitu teman-teman. Nah ini merupakan, rantai, yang lemak yang tidak jenuh dan jenuh gitu, teman-teman bisa lihat, di mana ikatan rangkapnya seperti itu. Nah, kemudian, di sini ada ketengikan lipid, di mana ketengikan itu dapat disebabkan akibat pembentukan peroksida pada ikatan rangkap oleh oksigen dan, hidrolisa mikroorganisme yang membebaskan, asam lemak. Di mana teman-teman mungkin, pernah merasakan gitu ya, minyak yang udah dibiarkan di udara terbuka gitu, mungkin terkena air, cipratan air, maupun, sudah terkontaminasi dengan mikroorganisme sehingga menghasilkan rasa ataupun bau yang tengik gitu teman-teman, di mana, ketengikan ini dapat menurunkan kualitas lipid itu sendiri, kemudian dia bersifat toksik, dan dapat merusak, senyawa lain gitu ketika, si lipid ini bergabung dengan senyawa-senyawa yang lainnya. Nah, kemudian untuk fungsi lipid ini sendiri, seperti yang kita tahu, lipid ini, sebagai cadangan energi pada hewan maupun manusia dan pada tumbuhan itu, jadi bentuknya minyak kayak gitu, kalau di hewan maupun manusia bentuknya lemak.
Nah, selain itu dia sebagai komponen utama di biomembran pada si fosfolipid maupun sterol dan dia juga memiliki peran-peran penting pada, aktivitas biologis lainnya gitu seperti, kofaktor enzim, kemudian pembawa elektron, pigmen penyerap cahaya, maupun hormon gitu teman-teman. Nah, berdasarkan fungsinya itu sendiri, lipid itu dapat, dibagi menjadi, 3 macam gitu berdasarkan fungsinya. Ada lipid yang berfungsi, sebagai simpanan gitu sehingga disebut sebagai lipid simpanan, kemudian ada yang bertujuan atau berfungsi sebagai komponen struktural sehingga disebut sebagai lipid struktural, dan ada juga yang, lipid fungsional gitu sebagai, apa namanya, signal atau kofaktor ataupun pigmen kayak gitu sebagai, fungsi-fungsi untuk yang fungsional gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa, metode, untuk, reaksi lipid ini sendiri, di mana teman-teman pertama ini ada Gris-Potes merupakan reaksi umum untuk identifikasi lipid, di mana di sini akan melihat kelarutan lipid pada pelarut yang, organik yaitu ether di mana, nanti akan, jika hasilnya positif itu akan membentuk, noda transparan pada kertas buram yang telah dikenai sampel yang mengandung lipid gitu teman-teman. Kemudian ada uji kelarutan ini untuk mengetahui kelarutan sampel pada, pelarut apakah, si sampel ini mampu larut pada air atau mampu, larut pada pelarut yang lain gitu, dan itu akan mengindikasikan apakah pelarut ini termasuk ke dalam lipid atau tidak. Kemudian untuk, yang berikutnya ada uji sifat tidak jenuh. Di sini ingin mengetahui kejenuhan dari sampel itu sendiri, di mana, kalau yang tidak jenuh itu kan memiliki ikatan rangkap gitu, sehingga dia bisa mampu, mengikat air maupun oksigen maupun iodin ataupun bromin, sehingga nanti kita akan bereaksi dan akan menentukan sampel ini termasuk ke jenuh atau tidak jenuh. Kemudian untuk berikutnya ada uji pembentukan akrolain, di sini untuk, mengetahui sampel tersebut itu mengandung gliserol nggak sih gitu, dan akan, membentuk, bau yang menyengat kayak gitu teman-teman, pada sampel yang mengandung gliserol. Nah kemudian untuk berikutnya ada uji Salkovski di mana ini untuk mengetahui sampel yang mengandung kolesterol gitu teman-teman, nanti akan, membentuk, lapisan warna yang khas gitu ketika, uji ini berhasil atau berada pada, sampel yang emang mengandung kolesterol. Nah, sekian untuk, penjelasan sedikit tentang lipid. Semoga teman-teman bisa mengambil, pelajaran dari sedikit penjelasan ini dan teman-teman bisa mendalami lagi materi-materi tentang lipid di, mata kuliah ataupun pelajaran, biokimiawi gitu. Terima kasih teman-teman.